Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang topik modeling dengan latent Dirichlet allocation. Terlebih dahulu, yang pertama kita cari tahu apa itu topik modeling. Di sini topik modeling itu merupakan salah satu pendekatan di dalam text mining di dalam menemukan informasi-informasi yang tersembunyi dari suatu teks. Selain itu, dengan topik modeling ini, kita juga dapat melakukan pencarian hubungan. Kita dapat mencari hubungan antara satu kata dengan kata yang lain dari sebuah korpus. Jadi ini adalah proses mencari informasi yang tersembunyi, di mana informasi itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Nanti ada proses perhitungannya . Kemudian juga dengan topik modeling ini nanti kita bisa menemukan ada hubungan, menemukan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Selanjutnya, secara metode di dalam topik modeling ini, algoritma yang digunakan di dalam menganalisis kata-kata yang terdapat di dalam suatu teks, kemudian dalam memproses di situ, dalam mencari hubungan tadi, mencari informasi tadi, maka ini pendekatan yang digunakan atau algoritma yang digunakan dalam topik modeling adalah pendekatan secara statistik. Jadi perhitungan yang dilakukan nanti perhitungannya secara statistik, ada probabilitas nanti di situ. Oke, kemudian dari definisi tersebut tadi, maka kita bisa ketahui bahwa tujuan utama dari topik modeling ini yaitu menemukan topik secara garis besar atau menemukan tema dari suatu sekumpulan teks. Ketika kita misalnya disuguhi sebuah dokumen Nah, dari dokumen itu tentunya ada berbagai macam pembahasan, ada berbagai macam topik pembicaraan. Nah, dari situ kita dapat mencari apa saja yang dibicarakan, kemudian tema apa saja yang ada di dalam suatu dokumen tersebut, suatu artikel misalnya, atau kita disuguhi sebuah dokumen yang sangat banyak, yang sangat besar. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi pembicaraan atau apa saja topik-topik yang dibahas di dalam dokumen tersebut. Jadi itu adalah tujuan utama dari topik modeling. Selanjutnya, topik modeling ini dia termasuk dalam golongan unsupervised machine learning, di mana di dalam topik modeling itu tidak ada labelnya, tidak ada definisi tagnya. Maksudnya kalau kita berbicara supervised machine learning, misalnya ketika kita melakukan klasifikasi teks misalnya atau sentimen analisis, nah itu data yang kita gunakan itu sudah ada labelnya. Misalnya suatu kalimat ini labelnya adalah positif, sentimennya. Kalimat yang lain labelnya adalah negatif misalnya. Atau misalnya ketika kita berbicara tentang artikelnya, artikel ini labelnya adalah olahraga, labelnya adalah ekonomi, labelnya adalah politik, fashion dan sebagainya. Di dalam topik modeling ini label itu tidak ada, tidak diberikan. Tidak ada label di sini. Kemudian ketika kita akan melakukan topik modeling, kita perlu mendefinisikan ada berapa topik, ada penentuan jumlah topik di situ. Kita sangat perlu mengetahui berapa nih di awal topik yang ingin kita cari, yang kita inginkan sebelum melakukan training topik modeling. Misalnya kita disuguhi sebuah dokumen, kita definisikan dulu. Dari dokumen ini saya ingin mencari 10 buah topik. Atau dari dokumen ini kita ingin mencari 5 buah topik. Nah, ini kita harus pre-specified. Jadi kita harus definisikan terlebih dahulu ada berapa banyak topik yang ingin kita
ketahui di awal. Nah, si topik modeling ini ya secara otomatis dia dapat tadi mendiscover hidden topical pattern in a corpus. Jadi dia melakukan scanning, melakukan pemindaian terhadap sekumpulan dokumen. Dari situ akan ditemukan pola, akan ditemukan apa? Pattern dan topik yang tersembunyi. Di situ dia akan melihat berdasarkan kata-kata yang muncul, probabilitasnya tersebut ya diperoleh, kemudian dari situ oh ada pola seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya topik modeling ini juga secara otomatis ya dapat mengelompokkan kata-kata yang memiliki hubungan satu sama lain dalam suatu topik. Ya. Kemudian juga dia mampu mendeteksi pola kata dan frasa di dalamnya, gitu ya. Misalnya nih, ada sebuah artikel yang berbicara tentang sepak bola gitu ya. Maka misalnya topiknya berbicara tentang Liga Inggris misalnya. Ketika sebuah topik itu berbicara tentang Liga Inggris, maka kata-kata yang muncul di situ dimungkinkan adalah kata-kata yang merepresentasikan Liga Inggris. Misalnya nih Premier League misalnya, atau ada kata-kata Premier, kata-kata League, kata-kata misalnya mungkin lebih tepatnya Manchester United misalnya, Liverpool misalnya, Arsenal misalnya, atau nama orang misalnya pemain ada Mohamed Salah misalnya di situ. Nah, seperti itu. Atau contoh yang lain misalnya ketika kita temukan sebuah topik, misalnya topik itu adalah topik mengenai machine learning. Berarti dimungkinkan kata-kata yang ada di dalam topik machine learning tersebut isinya mungkin ya ada kata-kata machine, ada kata-kata misalnya machine kaitannya dengan machine learning misalnya supervised gitu ya, unsupervised dan seterusnya. Nah, ini si topik modeling bisa menemukan kata-kata yang saling mungkin memiliki kedekatan secara relasi di situ. Lalu yang ketiga ya, dia mampu mengasosiasikan token atau kata dan dokumen ke dalam topik-topik tersebut. Ya. Jadi ketika dia menemukan suatu kata, misalnya kata supervised, ya, diasosiasikan terhadap topik machine learning gitu ya. Kemudian dokumen ya, diasosiasikan, dokumen ini membicarakan tentang suatu topik tertentu, misalnya topik machine learning gitu dan seterusnya. Nanti di slide selanjutnya insya Allah kita akan jelaskan bagaimana prosesnya yang terjadi ini. Kemudian juga di sini ya topik modeling ini dapat kita gunakan untuk apa? Yang pertama kita bisa menganotasi dokumen, ya. Dia membantu dalam proses pelabelan data, pelabelan dokumen berdasarkan topik-topik yang ada. Jadi bisa kita lakukan, misalnya kita mempunyai suatu korpus gitu, kita nggak tahu ini ada topik apa saja, ya kita lakukan topik modeling saja, kemudian dari kata-kata yang muncul kita definisikan, oh ternyata ada topik tentang misalnya olahraga, misalnya ada topik tentang politik misalnya. Nah, kemudian dari situ kita coba melabeli, berarti ada dokumen yang labelnya ini olahraga. Oh, dokumen ini labelnya adalah politik dan seterusnya. Selain itu juga dari hasil anotasi ini kita dapat melakukan organize, kemudian mencari dan melakukan peringkasan teks. Kita bisa summarize teks di situ ya. Seperti itu. Ini apa yang bisa dilakukan oleh topik modeling di situ. Selanjutnya kita berbicara mengenai karakteristik dari topik modeling. Di antara karakteristik topik modeling yang pertama adalah exploratory. Ya. Di sini ada kata-kata discover, search, browse, unlabeled. Ya. Maksudnya apa? Jadi dengan topik modeling ini dapat mencari informasi-informasi yang tersembunyi dari suatu korpus besar. Dia melakukan explore, ya, dengan mendiscover, mencari dia mencari informasi-informasi dalam suatu dokumen tersebut, dalam suatu korpus tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua, ya, yaitu clustering. Ya, dia mengklaster kata-kata ya, yang memiliki kedekatan makna satu sama lain, yang memiliki mungkin secara konteks ya, secara konteks dia dekat. Misalnya tadi ketika kita bicara machine learning, si topik modeling ini mampu
mengidentifikasi bahwa kata unsupervised, kata supervised itu memiliki kedekatan secara makna, secara konteks ya. Dia ada di konteks machine learning misalnya. Atau misalnya kita berbicara tentang topik yang lain ya, seperti misalnya olahraga misalnya. Oh, ada kata bola misalnya. Ada kata misalnya penalti misalnya. Nah, dia secara konteks dapat mengklaster kata-kata di situ. Ya. Lalu karakteristik yang ketiga adalah latent variable, yaitu variabel yang tersembunyi. Jadi dia dengan karakteristik ini dapat mengetahui struktur tematik, tema dari sebuah korpus yang besar. Dia dapat mengetahui ada tema apa, ada topik apa, strukturnya seperti apa di situ dari sebuah korpus yang besar. Jadi ketiga karakteristik ini, yaitu exploratory, clustering, dan latent variable ini memperlihatkan bagaimana topik modeling ini nanti dapat memberikan atau menghasilkan informasi tentang topik apa saja yang dibicarakan. Dia bisa mengilustrasikan ya, dari suatu dokumen, dari suatu korpus ya, bahwa dokumen ini membahas tentang apa, tentang topik apa. Selanjutnya kita berbicara mengenai aplikasi atau penerapan dari topik modeling. Di antaranya yaitu topik modeling ini bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam proses klasifikasi teks. Di topik modeling ini digunakan dalam membantu untuk meningkatkan performa klasifikasi, yaitu dengan membantu mengelompokkan kata-kata yang mirip, kata-kata yang memiliki kedekatan secara konteks ke dalam dokumen yang sama. Yang kedua adalah sistem rekomendasi. Ya, di mana topik modeling ini kan nanti setelah proses dia menggunakan similarity, menggunakan kemiripan, pengukuran kemiripan. Dengan kemiripan itu, ya, sistem nanti akan memberikan rekomendasi misalnya kepada seseorang dengan melihat struktur topik. Kalau kita bicara kasus di sini ya, misalnya akan memberikan rekomendasi bacaan terhadap seseorang ya, yaitu nanti sistem ini akan memberikan rekomendasi kepada pembaca dengan melihat struktur topik yang mirip dengan artikel-artikel yang pernah dibaca. Misalnya ketika Anda ya, sering membaca artikel mengenai olahraga ya, dengan mungkin memasukkan kata kunci tertentu ya, sehingga di situ ada kata-kata yang dekat dengan kata kunci yang Anda gunakan untuk mencari tadi. Nah, sistem ini akan merekomendasikan berdasarkan kedekatan kata tadi. Misalnya Anda sering mencari dengan kata kunci sepak bola. Nah, mungkin informasi artikel yang muncul nanti adalah tentang sepak bola. Atau ketika Anda sering mencari informasi dengan kata kunci machine learning, maka informasi yang didapatkan ya, atau di sistem itu informasi yang didapatkan adalah informasi ini orang sering cari informasi tentang machine learning, maka dia akan secara konteks mencari kemiripan, mencari kedekatan ya, dengan topik modeling ini, sehingga diperoleh nanti rekomendasi. Rekomendasinya berarti dia artikel mengenai misalnya algoritma naive Bayes misalnya, algoritma tentang unsupervised machine learning misalnya, dan seterusnya. Yang ketiga ya, yaitu di dalam topik modeling ini penerapannya diantaranya adalah uncovering themes in text ya. Jadi menemukan tema dari satu teks ya. Misalnya di sini yaitu melihat tren publikasi secara online. Ya, kita bisa memberikan gambaran kepada orang-orang yang ingin mencari informasi tentang tren penelitian mungkin selama 10 tahun terakhir atau selama 5 tahun terakhir dengan memberikan informasi melalui topik modeling ini ya. Secara umum ya 5 tahun terakhir ini penelitian yang hangat terkait dengan machine learning itu apa? Kita bisa gunakan topik modeling di sini.